intuisi. Materi yang saya baca mengatakan ketika kita mengambil keputusan yang berdasarkan rasional, sebaiknya banyak aspek intuisi yang sudah masuk di situ juga. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengambilan keputusan yang rasional itu jarang terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi. Karena kita selalu sering menggunakan intuisi. Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah pada saat kapan kita bisa mendefinisikan intuisi, kita mengambil keputusan intuisi itu baik atau tidak. Pertanyaannya kan itu. Kondisinya akan baik bila kita memang diminta untuk mengambil keputusan yang cepat. Ketika Anda memang harus membuat dalam posisi sebagai seorang manajer, harus membuat keputusan secara cepat, Anda tidak mungkin mengumpulkan semua informasi untuk bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di sini. Anda boleh disarankan untuk menggunakan intuisi. Tapi ketika kemudian Anda masih memiliki waktu, maka sebaiknya Anda tetap mengakses semua informasi yang ada untuk bisa mengikuti prosedur yang ada di sini. Juga akan cenderung baik ketika Anda secara sadar mengetahui bahwa pengambilan keputusan berdasarkan intuisi itu kadang menjebak. Nah, supaya Anda tahu kapan terjebak dan kapan tidak, maka Anda harus tahu mana yang jebakan dan mana yang tidak. Betul kan? Dan ketika Anda harus tahu mana yang jebakan yang tidak, itu kalau tidak Anda memperbanyak informasi untuk bisa mengetahui bahwa hal semacam itu akan mendatangkan kita pada jebakan, juga mungkin karena Anda pernah mengalami sebelumnya. Sehingga kemudian Anda bisa menghindarkan supaya tidak terjebak dari situ. Bingung sampai di sini? Bingung. Tatapan mata Anda mengatakan iki Nastiti mulai ngomong apa gitu. Yang di buku itu gampang banget penjelasannya, habis ini, habis itu gitu. Tapi ketika kemudian dijelaskan kok ternyata kondisinya nggak bisa seideal yang ada di situ. Oleh sebab itu saya sampaikan suplemen bacaan yang saya kirimkan ke Anda itu tujuannya supaya Anda itu tidak menjadi katak dalam tempurung yang manut gitu dikandani. No. Gitu, supaya tidak begitu. Tapi Anda juga out of the box untuk bisa mengimplementasikan yang benar-benar real dihadapkan pada Anda. Halo, welcome. Selamat siang gitu ya Mas ya. Semoga nggak bingung ya. Waktu tinggal 20 menit yang akan datang. Nyasar, selamat datang Sang. Taipei-nya mungkin di Surabaya. Selamat datang. Kita masih ada 20 menit ke depan kok, tenang aja. Oke ya, dan saya belum presensi, jadi tenang aja, belum kelewatan gitu. Menjawab nggak Mas Anggia Dharma? Ada beberapa titik yang saya mungkin menjawab. Sudah temuin kata-kata kuncinya. Terima kasih. Oke. Kalau boleh begitu, maka kita akan masuk kepada presenter. Masih ada satu presenter lagi yang akan tampil di depan, kemudian sesuai dengan materinya nanti kita akan menggunakan untuk mengkaji materi-materi selanjutnya ya. Oke, mari Mbak silakan. Mbak Friska. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan membicarakan mengenai aplikasi manajemen dalam pekerjaan kita sehari-hari. Terdiri dari sumber daya inisiatif, tenaga kerja, keahlian, pengetahuan, dan teknologi. Inisiatif, seperti saya bekerja sebagai perawat rumah tangga. Saya harus memiliki inisiatif apa saja yang harus saya kerjakan dalam satu hari ini. Kemudian tenaga saya dibutuhkan. Alat bantu digunakan teman-teman. Mohon untuk digunakan karena ini
teman-teman yang lain untuk recording. Oke, sorry. Iya, sip. Oke, tenaga. Oke, tenaga. Di sini tenaga saya dibutuhkan karena saya bekerja untuk melakukan aktivitas di dalam rumah tangga. Kemudian keahlian. Keahlian saya dibutuhkan untuk memberikan ide-ide kreatif tentang apa saja yang ide kreatif dibutuhkan dalam rumah tangga. Terlebih lagi saya menjaga anak kecil. Ide saya dibutuhkan untuk bagaimana membuat dia agar aktif, kemudian agar dia tidak menjadi kekurangan informasi mengenai apa yang terjadi di luar. Jadi saya mengajak dia berinteraksi, berbicara dengan dia dan memberikan dia informasi, pengetahuan mengenai hal-hal dasar yang harus diketahui oleh seorang bayi. Kemudian seperti yang saya utarakan pengetahuan. Kemudian teknologi. Seperti kita ketahui sekarang teknologi seperti iPhone, iPad, Soci, HP, komputer. Di sini bayi yang saya jaga sangat ingin tahu mengenai teknologi di sini. Kebetulan saya tahu banyak mengenai misalnya pengoperasian komputer atau permainan dalam HP. Tapi saya tidak memberikan dia hanya melulu permainan. Di sini saya dibutuhkan ide kreatif saya bahwa dia bisa mengoperasikan teknologi ini, tapi untuk pengetahuan dia. Saya mengajarkan dia bahasa Inggris, mengajarkan dia perhitungan, mengajarkan dia menggambar dengan menggunakan alat-alat teknologi di sini. Oke, bekerja secara efisien, kerja cepat dan tidak memboroskan waktu. Sebagai pekerja rumah tangga, seperti yang kita ketahui, pekerjaan rumah tangga itu membutuhkan manajemen waktu. Pekerjaan rumah tangga bukan hanya mencuci, mengepel, dan lain sebagainya, tapi masih banyak hal lain yang harus dikerjakan di luar pekerjaan tersebut. Sehingga kerja cepat tidak memboroskan waktu, bukan hanya cepat, tapi juga menghasilkan hasil yang diharapkan, hasil yang baik. Kemudian efektif, pekerjaan tepat waktu, dan hasil memuaskan. Artinya ketika kita bekerja, tidak hanya cepat, tapi pekerjaan itu harus diselesaikan tepat waktu sehingga pekerjaan yang lain yang sedang menunggu bisa dikerjakan tepat waktu. Dan waktu istirahat kita juga bisa digunakan dengan efektif dan efisien. Oke, di sini saya gunakan fungsi manajemen dalam pekerjaan saya seperti planning. Saya planning, hari ini saya harus mengerjakan apa saja. Oke, berencana pekerjaan apa yang harus dilakukan hari ini. Pertama, pagi hari. Pagi saya bangun jam 6, kadang jam 6.30 ketiduran. Oke, saya rencanakan hari ini setelah semua pekerjaan beres, masih ada waktu yang panjang sampai malam istirahat tiba. Oke, dalam waktu tersebut apa saja yang harus saya lakukan? Saya harus menyediakan makan siang atau memberi makan siang untuk si baby. Kemudian jam 1 istirahat. Itu buat si baby dan keluarga yang lain, sedangkan saya harus menyiapkan makan malam sehingga ketika jam di mana si baby bangun, aktivitas saya selesai dan saya menjaga dia. Di situ kita harus planning waktu. Oke, mengatur pekerjaan mana yang lebih penting. Saya mengatur di mana apakah menjaga si baby lebih penting ataukah menjemur baju lebih penting. Saya harus melihat keadaan. Di sini saya menentukan baby lebih penting, menunggu sampai ada orang lain yang datang untuk mengasuh dia. Kemudian bagian saya mengerjakan pekerjaan lain. Organizing, mengatur mana yang lebih penting. Leading, memimpin diri sendiri agar pekerjaan selesai tepat waktu dan bertanggung jawab.
Sini saya yang memimpin diri saya dan memimpin